Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana fihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa alam anna akhassal khawas wa afdalal khalaq wa khulasata ahli al-ikhlas al-wajib taqdimuhu wa takrimuhu wa ta'dhimuhu bi ajalil karama wa awfari thana wa taqdima wa takrima abduhu wa rasuluh wa habibuhu abul mahamid sahibul magamil mahmud Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwani wa alih. Setelah Al-Quran, setelah hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah para anbiya secara umum, para malaikat kali ini terkhusus yang harus lebih diutamakan, lebih dimuliakan, lebih diagungkan, ya, melebihi yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya dan kerabatnya. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis, para anbiya, para malaikat, keberadaannya itu semuanya perantara Nabi Muhammad. Wujudnya adalah perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan oleh Syekhul Arif Billah Talha bin Isa al-Hattar al-Yamani. Beliau berkata, awwalu syai'in awjadahu Allah Ta'ala ruha habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min baini jalalihi wa jamalih. Pertama sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini adalah rohnya Nabi Muhammad. Jadi rohnya Nabi Muhammad pertama sesuatu yang diwujudkan oleh Allah di alam semesta. Min baini jamalihi wa jalalih. Wa albasaha min anwari kamalih. Dan Allah pakaikan rohnya Nabi Muhammad itu dari cahaya-cahaya kesempurnaannya Allah. Wa hayyaha bisalamih. Dan Allah berkati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatannya. Wa khatabaha bikalamih. Dan Allah khitab rohnya Nabi dengan kalamnya. Dan itu diwujudkan kapan? Qabla an yakhluqal arsya wal lauha wal qalam. Sebelum Allah menciptakan arsy, lauh, lauhul mahfud dan qalam. Falidzalika hasala lahu kamalul ma'rifah billahi ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempurnaan ma'rifah billah. Di kesempurnaan pengenalan hamba kepada Allah atau makhluk kepada Allah dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena beliau yang pertama diciptakan oleh Allah dan Allah pakaikan Nabi Muhammad dengan cahaya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
Fala makhluk yatagaddam alaihi fid dunya wal akhirah abadan. Tidak ada satupun makhluk yang lebih unggul dari Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Tidak ada yang lebih unggul dari Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat. Karena itu dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya apa? Faqdum fa anta liman siwaka imamu. Majulah, engkau yang di depan, karena tidak ada selainmu imam, pemimpin. Engkau satu-satunya pemimpin. Karena itu beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam. Adam dan keturunannya semuanya itu dibawa liwaku atau benderaku di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa sabiqu man sya'il wujud. Dan Nabi Muhammad adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaikul khalqi ilal ma'bud, dan yang mengajarkan, yang menggiring semua makhluknya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lama gaddama ruhahu fil gidam anzala ma siwa manzilatil adam. Karena Nabi Muhammad lah yang pertama diciptakan oleh Allah, rohnya di dahulu, dan selainnya itu kedudukannya di posisinya pada Nabi Muhammad minal adam, dari tiada. Jadi kenapa Nabi Muhammad yang dianggap yang mengajak orang kepada Allah? Karena beliau yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang lainnya ini asalnya nggak ada, kemudian menjadi ada. Lah, keberadaan mereka untuk Nabi Muhammad itu dari tiada. Keberadaannya mereka dari tiada. Ibarat bapak sama anak. Anak nggak tahu apa yang ada dan sebagainya kecuali dari bapaknya. Kenapa? Awalnya nggak ada dia. Bapaknya ada, sudah tahu ini, sudah tahu itu, yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Kemudian muncul anak. Diajarkan oleh bapaknya dari nggak tahu alif ba ta, ABC, warna dan lain sebagainya, sampai tahu. Dari tidak mengenal Allah sampai mengenal Allah yang menciptakan dan lain sebagainya. Siapa yang mengajarkan? Bapaknya. Nah, semua makhluk nggak ada yang kenal Allah, nggak ada yang tahu Allah. Kemudian mereka bisa tahu. Siapa yang membuat mereka kenal? Yang mengenalkan itu semuanya adalah ibaratnya Nabi Muhammad. Seakan-akan mereka nggak mengenal kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma aujadahu fid dunya lam yaltabis alal amr wa lam tumaziz al kathafa li latafatihi li tadifati ruhi fil qidam. Ketika Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah di dunia, nggak ada yang membuat Nabi Muhammad kacau. Tidak ada yang membuat pikiran Nabi Muhammad kacau dan tidak bercampur dengan apapun. Kenapa? Antara Nabi Muhammad dan Allah sudah, nggak ada yang lain. Sehingga wujudnya sesuatu setelahnya itu nggak membuat Nabi Muhammad kemudian ragu, bimbang, gelisah, bingung tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kita. Kita ini lahir sudah banyak manusia, banyak makhluk. Ada ini, ada itu. Nah, kadang kita kurang yakin dengan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Kenapa? Ketika kita lahir kita melihat ini, melihat itu. Sedangkan Nabi Muhammad nggak ada. Ketika diciptakan oleh Allah hanya antara Nabi Muhammad dan Allah. Belum ada arsy, belum ada lauhil mahfud, belum ada qalam dan lain-lain sebagainya. Antara Nabi Muhammad dan Allah. Jadi sehingga Nabi Muhammad tahu semuanya. Ketika Allah menciptakan ini, Nabi Muhammad sangat tahu. Ini yang menciptakan adalah Allah, tidak ada yang lain. Kenapa? Hanya saat itu antara Nabi Muhammad dan Allah. Nah, kalau kita kan enggak, kita lahir sudah ada gunung, sudah ada laut,
kemudian ada bangunan ini, ada bangunan itu, ada pohon. Kita nggak tahu siapa yang menciptakan. Kalau Nabi Muhammad sangat tahu. Makanya dikatakan tadi Nabi Muhammad mendapatkan kesempurnaan ma'rifah billah. Sehingga walaupun datang muncul A muncul B, nggak membuat kemudian Nabi Muhammad itu berubah pikiran atau kurang yakin, dah. Karena Nabi Muhammad tahu ini yang menciptakan Allah, karena tadi nggak ada. Yang membuat ini adalah Allah, karena tadi nggak ada. Dan yang lain sebagainya. Fahuwal arifu billahi ta'ala ala tahqiq fil qidam. Nabi Muhammad itu dari awal sudah adalah orang yang arif billah. Wa fid dunya, dan di dunia. Bukan hanya fil qidam tapi juga di dunia. Hatta gabadahu Allah ta'ala, sehingga dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggalnya, ia adalah arif billah. Karena masih wa menggalabah fa'ayyadu bil mu'jizat. Allah kuatkan Nabi Muhammad dengan mu'jizat. Wa nasarahu bil karamat, dan Allah bantu Nabi Muhammad dengan karamat. Wa athara bihi sanal anwaril bayyinat, dan Allah tampakkan Nabi Muhammad ketika menjalankan tugasnya dengan apa? Dengan pancaran cahaya-cahaya al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Insyaggalahul gamar, terbelah bulan untuknya. Wa syahida binubuwati dhab, menyaksikan dengan kenabiannya adalah dhab, hewan apa, biawak. Wa salama alal hajar, bebatuan mengucapkan salam kepadanya. Wa angadallahu syajar, tunduk patuh kepada Nabi Muhammad as-syajar, pohon. Pohon tunduk patuh ketika dipanggil. Ja'at lidakwatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila gadami. Pohon ketika dipanggil oleh Nabi datang. Datang pohon. Berjalan tamshi ilaihi bila sakin ala gadami. Datang itu pohon. Wa hanna ilaihil khashab, sayang, rindu, merintih kepadanya al-khashab, kayu. Itu tempat sandaran Nabi atau duduknya Nabi ketika berkhutbah atau mengajar. Menangis ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi dibuatkan mimbar. Wal ma' min baini ashabil infajar, air di antara jari jemarinya infajar, mengalir. Sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada annahu adkhala asabi'ahu fi raqwati fiha ma, fakana dzalika fiha hatta syariba wartawa minha 1500 rajul. Kemuliaan kebesaran Nabi Muhammad, mukjizat yang Allah berikan di antaranya apa? Ketika jari jemari Nabi dimasukkan ke dalam wadah yang ada air, maka minum dari wadah tersebut 1.500 orang. Wadah kecil, wadah kecil, tangannya Nabi dimasukkan jari jemarinya, kemudian dari wadah yang kecil tersebut 1.500 orang minum nggak habis. Kalau kita wadah buat 1.500 entek, habis. Apalagi misalnya isinya yang disenangi semua orang, entek. Diminum 1-2 orang, 10 orang, 100 orang, habis sudah. Apalagi dengan yang minum nambah-nambah, habis. Nabi 1.500 gak habis. Wa ghairi dzalika mimma la yu'at wal ihsa, selain itu yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Fahuwa salawatullah wa salamu alaihi akhasul khawas minal malaikati wan nabiyyin wa kafatil muwahhidin. Nabi Muhammad itu VVIP, paling khususnya makhluknya Allah, daripada malaikat, daripada para nabi dan semua orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fama arafallahu taala illa bima'rifati, tidak ada orang yang mengenal Allah kecuali mengenalnya. Wala syurifa ahad minal khalqi illa bi syarafi, tidak ada orang yang dimuliakan oleh Allah kecuali dengan kemuliaannya. Jadi semuanya berkat Nabi SAW. Semua karena Nabi. Kita dimuliakan karena Nabi.
Orang bisa mengenal Allah juga karena Nabi. Bukan hanya kita umatnya, yang terdahulu pun juga seperti itu. Ya, seperti yang diceritakan dalam oleh dibak Nabi Adam, diterima taubatnya, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi juga karena Nabi. Ya, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api neraka, bisa membantah orang-orang kafir dengan hujjahnya yang kuat, ya, ketika menghancurkan berhala, kemudian ditanya, ya, kenapa kamu hancurkan ini? Loh, yang hancurkan itu yang besar. Ditanya yang besar itu, ya, membuat mereka terdiam, tidak bisa menjawabnya. Itu semuanya karena Nabi Muhammad. Ya, Nabi Nuh diselamatkan, ya, ia dan rombongannya dari banjir yang sangat besar, ya, itu juga karena Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lain sebagainya, semuanya mendapatkan kemuliaan karena Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad. Lebih-lebih kita umatnya dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad, ya, karena nggak ada potongan mulia kita nih. Potongan mulia dengan apa? Ibadah. Kalah sama orang-orang terdahulu, sama umat-umat terdahulu. Gak ada potongan kemuliaan sama sekali. Ya, dimuliakan tidak lain hanya karena Nabi Muhammad. Ya. Karena itu busyra lana ma'syaral islami innalana minal inayati ruknan ghairamun hadimi. Ya, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ya. Bi akramir rusli. Ya, dengan paling atau sebab karena paling mulianya Rasul yaitu Nabi Muhammad, kunna kita dijadikan oleh Allah akramal umami, paling sempurnanya, paling mulianya al-umam, umat. Nah, tidak ada satupun yang dimuliakan, ya, ataupun yang lainnya, semua perantara Nabi Muhammad. Nah, famamin bariyatin fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Orang bisa memiliki akhlak yang baik, ya, dari kelompok manusia ini, semuanya itu apa? Mengambil dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru meneladani akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhasil intinya Nabi Muhammad harus lebih kita utamakan, lebih harus kita muliakan, kita agungkan dari selainnya, ya, tanpa meremehkan selainnya, ya, lebih kita muliakan, yang lainnya kita muliakan, kita agungkan, tapi Nabi Muhammad lebih kita agungkan, lebih kita muliakan. Kenapa? Beliaulah yang menjadi perantara, ya, kita mengenal Allah, ya, beliaulah yang menjadi perantara kita, ya, menjadi mulia, istimewa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengetahui, ya, hakikat keagungan kebesaran Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, sehingga kita dapat benar-benar mencintainya dan mengidolakannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.